kedua disampaikan oleh Bapak Insinyur Ilham Aidit, pendiri Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa hadir di sini. Saya sangat berbahagia bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua. Salam hormat saya untuk pimpinan Pondok Pesantren ini, Syekh Panji Gumilang dan jajarannya, juga para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia acara 1 Muharram 1445 yang mengundang saya. Dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya nggak menyangka atau nggak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharram. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aidit, anaknya Pak Aidit, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Syekh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami nggak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Ya, kita tentu ingat ya waktu Laksamana Maeda memberikan tempatnya di Jakarta agar ketika itu di bulan Juni tahun 1945 Laksamana Maeda mengatakan bahwa Soekarno dan kawan-kawan, kalian harus membuat dan menyepakati dasar negara karena sebentar lagi kalian merdeka. Saya ringkaskan cerita saja ketika sidang BPU PKI ketika itu. Memang kemudian ada polemik mengenai Jakarta Charter, mengenai Piagam Jakarta. Dan itu sangat dicemaskan oleh Soekarno ketika itu. Ketika dia merasa bahwa kawan-kawan dari Islam tentu tidak akan semudah itu menerima sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka masih berpegang pada 7 kata. Dan dalam buku sejarah, dalam banyak media disebutkan ketika itu menjadi hal yang sangat serius ketika itu, karena diduga itu akan membuat stuck, macet pembicaraan tentang itu. Apa yang terjadi ketika sidang pleno itu dilaksanakan pada jam 8 pagi, Muhammad Hatta kemudian mengatakan kepada Soekarno bahwa kasih kesempatan saya untuk melobi mereka. Para tokoh-tokoh Islam, ada 9 orang kalau nggak salah. Oke, kata Soekarno, kemudian Bung Hatta masuk ke dalam ruangan. Dan saat itu Soekarno merasa bahwa ini juga pembicaraan lobby ini akan berjam-jam sebelum dilaksananya sidang pleno. Apa yang terjadi? Hanya dalam 22 menit kemudian Muhammad Hatta keluar bersama rombongan dan melaporkan bahwa kami sudah mendapatkan kesepakatan tentang sila pertama Indonesia, ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang saya ingin katakan adalah ada begitu banyak pendiri bangsa. Saya tidak menggunakan istilah bapak bangsa atau founding fathers karena di mana letak ibu-ibunya kalau disebutkan founding fathers. Jadi para pendiri bangsa itu memang menyadari betul bahwa bila negara ingin berdiri, bila negara ingin maju, maka kita harus bersatu. Maka kita harus saling mengalah, penuh toleransi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan untuk berjalan bersama. Oleh sebab itu, kalau mengacu pada tema yang ada sekarang, toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju Indonesia
kembali bangkit. Seperti itu yang kita tema sekarang aja. Memang ada persyaratan-persyaratan dalam sebuah bangsa yang ingin maju. Itu jelas mereka harus bersatu. Untuk mendapatkan persatuan itu tentu harus ada perdamaian. Tentu harus ada toleransi. Jadi ada sebuah kalimat yang sederhana yang saya pernah baca, ditulis oleh seorang Perancis tapi saya lupa namanya, tapi kira-kira artinya begini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu selayaknya seperti sekelompok orang yang mendayung perahu bersama-sama untuk menuju tujuan bersama-sama di tengah samudera. Mereka bisa bekerja sama dengan mendayung bersama-sama menuju tujuan bersama, atau justru sebaliknya, mereka bisa saling hantam dengan dayung, kemudian mereka tenggelam bersama-sama ke dasar samudera. Kalimat itu sederhana, tetapi sebetulnya ada kata-kata yang ingin selalu ditekankan pada kalimat tersebut tentang bernegara, tentang berkebangsaan, adalah persatuan. Oleh sebab itu tema kali ini bahwa toleransi, perdamaian, persatuan untuk menuju Indonesia yang bangkit kembali dan sebagainya itu adalah tema-tema yang menurut saya tema yang tepat. Saya masih ingat tahun 2009 kalau salah, 29. Suatu hari saya membuat film tentang kebangsaan dan bernegara dan berbangsa. Saya mewawancari banyak pihak, tapi dengan teknologi yang sangat sederhana ya, dengan hanya handycam, dengan beberapa anak sineas begitu. Salah satu yang saya rekam bicara dan wawasannya adalah Pramudia Anantatur. Gus Dur juga saya wawancara. Ada banyak, mungkin ada belasan tokoh-tokoh nasional ketika itu saya wawancara. Hanya untuk koleksi pribadi saya saja. Saya masih ingat ketika itu saya wawancara Pramudia Anantatur di rumahnya di Bojong di daerah Bogor. Itu dia mengatakan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928 itu adalah peristiwa yang kelihatannya sederhana. Tetapi gaungnya, dampaknya itu sampai sekarang. Jadi ketika itu terjadi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu ketika itu digagas oleh begitu banyak orang-orang muda di seluruh Indonesia yang seolah-olah kalimatnya sebetulnya seperti sederhana saja. Jadi kalau saya ulangi lagi, ini saya nyontek sedikit aja supaya sesuai dengan teks aslinya ya. Di Sumpah Pemuda itu menyebutkan begini, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan kami, bahasa Indonesia. Apa yang dibicarakan di sini? Cuma 3 hal. Berbahasa, berbangsa, dan kemudian bertanah air. Bayangkan, ada hampir 300 orang yang hadir dalam acara itu dari seluruh penjuru Indonesia datang ke Jakarta melakukan Sumpah Pemuda dan bicaranya cuma 3 hal. Bahasa, tanah air, bangsa. Kok repot-repot amat gitu loh. Tetapi sebenarnya esensinya di situ adalah persatuan. Kita bersatu untuk mempunyai tanah air yang sama. Kita bersatu untuk menggunakan bahasa yang sama. Nah, ketika saya bicara dengan Pramudia, saya diskusi sedikit, dia mengatakan bahwa bangsa itu perlu untuk menghentakkan dirinya sekali lagi tentang apa yang pernah mereka sepakati. Jadi kalau 1928 kemudian berdampak pada 1945 kemerdekaan kita. Itu negara, setiap negara itu
perlu kemudian menghentakkan sekali lagi tentang apa yang pernah mereka katakan, tentang apa yang pernah mereka sepakati, untuk kemudian menyepakati kembali. Nah, kaitannya dengan saya mempunyai impresi terhadap pondok pesantren ini, awalnya saya pikir ini pondok yang penuh dengan orang yang bersarung. Karena ini adalah pondok pesantren. Selama itu saya selalu mikir begitu. Saya pernah diundang ke Tebu Ireng juga, ke Gontor juga. Tetapi saya ingin katakan bahwa di sini saya agak terkejut. Saya terkejut dengan suasana, dengan cara bicara, dengan bahkan busana kawan-kawan sekalian yang betul-betul moderat, betul-betul terbuka dan tidak mencerminkan sebuah komunitas yang puritan. Itu saya sendiri pikir kemudian apa masalahnya yang selama ini di permasalahan orang. Gak ada sesuatu yang mereka tidak menyembunyikan sesuatu, mereka tidak, ya begitulah. Tapi saya tidak akan melanjutkan karena itu oke. Saya sendiri, ini soal toleransi, saya sendiri adalah anak yang dididik selama 11 tahun dengan cara yang sangat Katolik. Saya masih ingat, selama 11 tahun masa kecil saya itu, saya tidak pernah tidak ke gereja pada hari Minggu, mengikuti misa. Tetapi di usia saya yang 17-18 tahun, kemudian saya diangkat anak oleh seorang datuk Tumangguang Gadang, orang Padang yang sangat islami, tapi juga sangat moderat. Kemudian saya dididik saya masuk pesantren di Jakarta, di bawah pimpinan Yunan Helmi Nasution. Maka sejak itu saya memilih agama Islam. Tapi adik kembar saya, ini cerita sedikit. Ketika suatu hari orang tua angkat saya mengatakan, kamu harus menentukan pilihan agama kamu. Saya kembar dengan adik saya masih ingat hari Minggu kita akan ditanyakan, kamu agamanya apa, kamu agamanya apa. Lalu kita sadar bahwa malam itu kita harus minta petunjuk. Maka malam itu saya mengajak adik kembar saya untuk meminta petunjuk. Ketika meminta petunjuk, dari gerakannya saja sudah terlihat. Saya sholat istiqoroh, adik kembar saya itu mengepalkan ini dan berlutut di tempat tidur. Saat itu saya tahu bahwa dia memilih tetap menjadi Katolik dan saya tetap memilih menjadi Islam. Nah, itu juga menurut saya saat itu saya mulai mengenal toleransi dan perbedaan yang nyata. Adik kembar saya saja memilih jalan yang berbeda. Dalam perjalanan kami justru ketika kita punya begitu banyak ragam referensi dalam hidup kita, seperti tadi disebutkan juga oleh Mbak Koni, akhirnya menjadi orang yang tidak hidup hanya sebatas daun kelor kalau bahasa Mbak Koni. Jadi saya pikir juga banyak kekeliruan terjadi karena orang hanya berpikir pada satu koridor saja. Tapi ketika saya hadir di sini, saya bicara dengan banyak kawan-kawan atau orang tua murid di malam hari. Mereka orang-orang yang terbuka, mereka orang-orang yang berpikir maju. Saya betul-betul geleng-geleng kepala, terus terang saya merasa saya berada di tempat yang benar. Mungkin saya ingin mengulangi sedikit ya tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara itu memang sangat membutuhkan sikap toleran. Kemudian dorongan yang kuat untuk selalu berdamai dan bicara baik-baik. Sehingga kita tetap bersatu dan kemudian itu lebih mudah melangkah untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya kira sekian. Terima kasih. Maaf bila ada yang kurang dan salah bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.